kita telah membahas mengenai ruler dan asal-usul juga penciptaan mereka. Sekarang mari kita bahas apa itu wadah ruler dan siapa sajakah yang telah menjadi wadah ruler di Solo Leveling. Ruler, seperti yang telah Wong Anime katakan di video sebelumnya, memiliki tugas untuk menjaga dunia-dunia dari kehancuran yang diakibatkan oleh para monark. Untuk mengatasi kehancuran bumi dan pemusnahan besar-besaran umat manusia, maka para ruler memilih para manusia yang kuat dan teruji untuk dijadikan wadah mereka. Dengan kata lain, para manusia ini akan dijadikan wadah sehingga mereka bisa menggunakan sebagian atau seluruh kekuatan dari para ruler dan melawan para monark yang datang ke bumi. Pada umumnya, para wadah ruler ini adalah petarung kelas S yang telah teruji dengan berhasil bertahan hidup di gerbang kelas S, dan kemudian ketika mereka menjadi wadah ruler, mereka akan menjadi hunter yang jauh lebih kuat, sehingga kebanyakan wadah para ruler ini adalah hunter kelas nasional. Dengan kata lain, hunter terkuat di dunia. Berikut ini adalah para wadah ruler tersebut. 1. Christopher Reed. Christopher Reed adalah hunter terkuat di Amerika nomor 2. Dirinya adalah salah satu dari 5 orang yang berhasil bertahan hidup di peristiwa ketika naga raksasa Kamish menyerang pesisir Amerika. Kelima orang ini nantinya dikenal sebagai hunter level nasional dan menjadi standar tertinggi dari para hunter terbaik di dunia. Pada manhwa, dia pertama kali muncul di chapter 139 dan diperingatkan oleh Miss Norma Selner akan kematiannya yang dilihat di mimpinya. Awalnya, Reed menolak dan tidak yakin akan adanya orang yang cukup kuat untuk mengalahkannya seorang hunter level nasional. Namun dia kemudian menganggap peringatan keras Miss Selner ini sebagai ancaman serius. Tepat sebelum dirinya dikepung oleh para monark di kediamannya, Reed menghubungi Gogonhe supaya dirinya bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan perlindungan dari Sang Jinwoo seperti saran dari Miss Selner. Namun tidak lama, orang-orang tak dikenal mendatangi rumahnya. Dia dikepung oleh 3 orang yang berbicara menggunakan bahasa monster sihir. Ketiga orang ini nantinya dikenal dengan sebutan Beast Monarch Rakan, Iron Body Monarch Tarnak, dan juga Plague Monarch Keresha. Christopher Reed diperlihatkan sebagai manusia yang kuat ketika melawan para monarch dikarenakan dirinya bisa melakukan spiritual body manifestation dan mampu memanifestasikan tubuh ruler secara hampir sempurna ke dalam dirinya. Namun dikarenakan dalam pertarungan tersebut dia dikepung 3 lawan 1, maka Christopher Reed akhirnya bisa dikalahkan dan terbunuh dalam pertarungan ini. 2. Thomas Andre. Thomas Andre adalah hunter nasional lainnya yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi bisa disimpulkan kalau Amerika Serikat memiliki 2 hunter kelas nasional. Sama seperti Christopher Reed, dia adalah salah satu dari 5 orang yang berhasil selamat dalam penyelesaian gate atau gerbang kelas S pertama yang pernah muncul di Amerika Serikat bersama dengan Christopher Reed, dan karenanya dia kemudian dinobatkan sebagai hunter kelas nasional. Dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bisa dikenal dari kejauhan dikarenakan dia tidak hanya sangat tinggi namun juga memiliki tubuh berotot, perawakan besar, dan juga tato melintang di tubuhnya. Rankingnya di seluruh dunia adalah nomor 1 sehingga dia terkenal tidak takut pada siapapun dan akan siapapun. Dan mengingat kalau kekuatan hunter level nasional bisa dikatakan setara dengan satu negara, maka Thomas bersikap seperti layaknya raja ketika dia pergi kemana-mana. Tidak hanya itu, dia juga dikenal dikarenakan dirinya sering bepergian dengan menggunakan pakaian ala Hawaii, bahkan ke forum resmi sekalipun. Thomas ini adalah ketua dari Guild Scavenger, guild nomor 1 Amerika dan guild terkuat di dunia. Kekuatan tempur Thomas bisa dilihat jelas dalam pertarungannya melawan Sang Jinwoo. Sang Jinwoo saat itu sedang murka luar biasa dikarenakan salah satu anggota Guild Scavenger, yaitu Huang Dongsu, menculik Yu Jinho, wakil ketua Guild Ajin dan teman dari Sang Jinwoo, dan lalu menyiksanya. Hal ini Huang Dongsu lakukan sebagai bentuk pembalasan atas apa yang Sang Jinwoo lakukan kepada kakaknya Huang Dongsu.
Mengerti kalau salah satu anggota guildnya bisa terbunuh oleh Sang Jinwoo, Thomas Andre sebagai ketua guild Scavenger berusaha menyelamatkan Hwang Dongsu dan kemudian melihat kalau Sang Jinwoo menghajarnya di depan matanya. Thomas kemudian membawa hampir seluruh anggota guild Scavenger melakukan pertempuran melawan Sang Jinwoo dan para pasukan bayangannya, sehingga berita pertempuran besar mereka tersebar hingga ke seluruh dunia. Dalam pertempuran ini, Thomas Andre terlihat percaya diri dengan kekuatan tubuhnya yang luar biasa, sehingga dia cenderung meremehkan Sang Jinwoo yang menurut data yang mereka terima diketahui sebagai hunter kelas S tipe mage. Dalam pertarungan ini, baik Sang Jinwoo dan Thomas menggunakan kemampuan Ruler's Authority mereka yang pada dasarnya kemampuan untuk menarik benda atau makhluk kepada pengguna kemampuan ini. Kemampuan ini pada dasarnya jauh lebih kuat pada Thomas daripada Sang Jinwoo. Namun setelah bertarung cukup lama, Thomas pun menyadari kalau Sang Jinwoo ternyata memiliki kekuatan dan kecepatan seperti hunter tipe assassin. Meskipun dia mampu memanggil tentara bayangan yang kita tahu merupakan kualitas dari hunter kelas mage. Karenanya dia lalu menggunakan kemampuan reinforcement yang membuatnya mampu melapisi tubuhnya dengan baju zirah dan meningkatkan kekuatan tempur dan juga pertahanan tubuhnya secara drastis. Namun meskipun begitu, Sang Jinwoo masih tetap bisa mengunggulinya dan pada akhirnya bisa mengalahkannya. Setelah sadar dirinya dikalahkan, dia pun menyerah pada Sang Jinwoo dan tidak lagi bersikap konfrontatif kepadanya. Setelah peristiwa di mana gerbang-gerbang kelas S muncul di berbagai tempat di belahan dunia, dia membantu Sang Jinwoo dalam pertempuran melawan Monarch dan bahkan memberikan artefak peninggalan Kamis kepadanya. 3. Gogunhee. Gogunhee atau Gogunhee, terserah kalian mau nyebutnya yang mana, wong anime gak bakal nyalahin pronunciation kalian, adalah ketua asosiasi hunter Korea dan dikenal sebagai hunter kelas S terkuat Korea sebelum akhirnya Sang Jinwoo menunjukkan dirinya. Dia bahkan lebih kuat dari Chai Ha-in yang kita tahu dianggap sebagai ancaman oleh Raja Semut di Pulau Jeju dikarenakan dia yang terkuat di pulau tersebut. Meskipun sering muncul beberapa kali di manhwa, dia baru diperlihatkan bertarung ketika para monark menginvasi Korea untuk menghabisi Shadow Monarch alias Sang Jinwoo yang diketahui muncul di Seoul. Di anime dia telah muncul di episode pertama Solo Leveling dan saat itu menjelaskan mengenai kristal mana sebagai pengganti sumber energi. Dia juga terlihat melakukan sparring di episode 6 Solo Leveling dengan Woo Jinchul, hunter kelas A tanpa kelihatan berkeringat sama sekali. Terlepas kalau dirinya sangat kuat dan merupakan salah satu wadah dari ruler, fisiknya menghalangi dirinya untuk mengeluarkan seluruh kemampuan penuhnya. Dirinya hanya mampu bertarung sebentar dikarenakan jantungnya yang lemah. Dengan kata lain, staminanya buruk sekali dalam pertarungan, terutama jika pertarungan tersebut pertarungan hidup mati. Inilah sebabnya dia dengan mudah mampu dihabisi oleh Frost Monarch dalam pertarungan mereka. 4. Sang Ilwan. Sang Ilwan adalah ayah dari Sang Jinwoo dan Sang Jin-ah yang menghilang. Dia sebelumnya adalah seorang pemadam kebakaran dan baru menjadi hunter setelah kemunculan monster-monster sihir dan keberadaan mereka diketahui secara publik. Setelahnya, dia kemudian menjadi hunter kelas S pertama Korea. Namun dikarenakan sistem perankingan saat itu masih belum dipakai, maka keberadaannya tidak diketahui oleh publik sebagai hunter kelas S pertama. Dalam suatu penyerbuan, Sang Ilwan diketahui terjebak di dalam dungeon. Hal ini menyebabkan dirinya dianggap meninggal oleh keluarganya dan istrinya terpaksa mencari nafkah untuk membesarkan kedua anak mereka, Sang Jinwoo dan Sang Jin-ah. Di dalam dungeon, Ilwan lalu hampir mati kelaparan hingga kemudian ruler menemukannya dan lalu membuat perjanjian dengannya untuk menghabisi wadah yang akan menjadi wadah Shadow Monarch yang lahir sebentar lagi. Tidak punya pilihan, dia akhirnya menyetujui perjanjian dengan ruler dan menjadi salah satu dari 7 wadah ruler. Beberapa belas tahun kemudian, dia kembali ke dunia manusia, namun dia keluar di gerbang Amerika setelah dia diperintahkan oleh ruler untuk keluar dan menghabisi wadah Shadow Monarch yang baru, dan kemudian dikawal ketat di fasilitas milik Amerika Serikat karena dianggap sebagai monster. Sayangnya dia hanya bisa berbahasa Korea
Karenanya Hunter kelas S asal Korea pun dipanggil untuk menginterogasinya, dan yang dipilih adalah Hwang Dong-su yang telah membelot ke Amerika Serikat. Tidak lama dia bertemu dengan Hwang Dong-su. Ternyata diketahui kalau Hwang Dong-su ingin menghabisi anaknya Sang Jin-woo. Karenanya pertarungan pun tak terhindari dan Hwang Dong-su berhasil dikalahkan meskipun nyawanya diampuni. Setelah melihat kalau Sang Jin-woo ternyata ingin melindungi umat manusia, ruler kemudian merubah perintah yang diberikan kepada Sang Ilwan dan memberinya instruksi untuk melindungi Sang Jin-woo dari asalnya menghabisinya. Karenanya ketika Sang Jin-woo terluka parah akibat diserang oleh beberapa monark sekaligus, dia turun tangan untuk melindungi Sang Jin-woo dan mencegah para monark untuk menginterupsi transformasi Sang Jin-woo. Di sini Sang Ilwan terlihat sangat kuat karena mampu menghadapi beberapa monark sekaligus. Namun meskipun begitu, ternyata kekuatannya ini didapatkan dengan mengorbankan nyawanya. Setelah berhasil melindungi Sang Jin-woo, dia pun merelakan akhir hidupnya di hadapan anaknya sendiri. 5. Liu Zigang. Liu Zigang adalah hunter nasional asal Cina dan mendapat ranking nomor 2 di dunia. Dengan kata lain, dia diterima secara luas sebagai hunter terkuat setelah Thomas, Andre, dan lebih kuat dari Christopher Reed. Dia baru disebutkan namanya di manhwa Solo Leveling setelah peristiwa kekalahan Raja Semut di Pulau Jeju. Diceritakan kalau dirinya berhasil menghabisi ratusan tentara semut yang melarikan diri dari Pulau Jeju hanya dengan satu tebasan saja. Dia juga berhasil menghabisi salah satu raksasa yang melarikan diri dalam penyerbuan gerbang kelas S Tokyo dan terkejut ketika mendengar Sang Jin-woo berhasil menghabisi pasukan raksasa sendirian. Dia kemudian muncul pasca terbunuhnya Christopher Reed bersama para hunter perwakilan setiap negara lainnya dalam pertemuan internasional Guild dan sempat berbicara dengan Sang Jin-woo mengenai ayahnya yang menjadi tersangka utama dan terduga pelaku pembunuhan Christopher Reed sebagai hunter kelas nasional. Dia juga menyelamati Sang Jin-woo karena berhasil mengalahkan Thomas Andre, hunter nomor 1 dunia. Sebagai hunter kelas nasional dan juga wadah ruler, tidak diragukan lagi, Liu Zigang memiliki kekuatan tempur luar biasa. Namun sayangnya kita tidak pernah sempat melihatnya bertarung di manhwa Solo Leveling. 6. Siddharth Bachchan. Siddharth Bachchan adalah wadah ruler dan juga hunter kelas nasional India yang juga dikenal sebagai healer terbaik dunia. Dia tidak diragukan lagi adalah wadah ruler. Namun sayang sekali dia sekalipun tidak pernah muncul di manhwa Solo Leveling, sehingga kemampuan tempur, rupa, dan kepribadiannya tidak diketahui sama sekali. 7. Jonas. Jonas adalah wadah ruler dan diketahui sebagai hunter terkuat di Brazil. Dia menduduki peringkat 6 sebagai hunter terkuat dunia. Tepat sebelum pertemuan antar guild internasional yang seharusnya diwakili oleh dirinya, Jonas menghilang dan tidak lama kemudian ditemukan mengambang di sungai dan diketahui berhasil dihabisi oleh para monark yang saat itu memang sedang gencar-gencarnya menghabisi para wadah ruler. Karenanya kita tidak mengetahui dengan pasti kekuatan Jonas seperti apa. Baiklah semuanya, itulah 7 wadah para ruler di Solo Leveling. Kalau kalian ingin menonton mengenai asal-usul ruler dan monark supaya kalian bisa mengetahui lebih jauh mengenai ruler itu siapa dan apakah tujuan mereka, silahkan kalian mengklik video berikut ini.